Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali di kelas online PAL TV bersama saya Ibu Marmiana dari SMA Negeri 3 Kayu Agung. Hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia mengenai teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah ini telah terbit di Surat Kabar Sumatera Express edisi 25 Agustus 2020. Baiklah anak-anak, untuk hari ini silakan anak-anak dapat mempersiapkan Surat Kabar Sumatera Express ini dan akan kita bahas pada seksi berikutnya. Oke. Silakan anak-anak mempersiapkan diri. Kita akan membahas tentang materi teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah ini tentu saja pernah anak-anak bahas. Itu pelajaran di kelas 12. Teks cerita sejarah adalah teks cerita ulang yang merupakan teks yang berisi tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Baik, anak-anak, kita akan melihat apa ciri dari teks cerita sejarah itu sendiri. Berdasarkan cirinya, teks cerita sejarah itu bisa dilihat dari kebahasaan dan strukturnya. Salah satu ciri teks cerita sejarah itu dia berbentuk kebahasaannya berbentuk kalimat bentuk lampau, konjungsi temporal, verba material, verba mental, kalimat tidak langsung, penggunaan dialog dan adjektiva. Sementara strukturnya sendiri terdiri dari orientasi, peristiwa, reorientasi. Orientasi itu sendiri adalah pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah itu sendiri berupa latar belakang peristiwa atau pengenalan tokoh. Sedangkan peristiwa merupakan rangkaian kejadiannya yang biasanya disajikan secara berurutan atau kronologis. Kemudian reorientasi. Reorientasi itu adalah komentar pribadi penulis, tapi tidak setiap teks cerita sejarah memuat reorientasi. Biasanya reorientasi berupa penilaian atau kesimpulan atau komentar pribadi dari penulisnya. Baiklah, kita langsung saja ke contoh soal, bukan contoh soal, tetapi pada soal yang sudah disajikan di Surat Kabar Sumatera Express 25 Agustus 2020. Soal yang pertama, ini teks karena ini berbentuk teks cerita sejarah, jadi setiap pertanyaan itu sebaiknya anak-anak memperhatikan dulu apa yang ditanyakan. Baik, kita kembali ke soal nomor 1. Kita bahas kembali tentang ciri kebahasaan. Untuk soal nomor 1 itu ciri kebahasaan. Seperti yang disebutkan tadi, ciri kebahasaan teks cerita sejarah itu yang paling dominan adalah konjungsi temporal. Ada pula adjektiva, verba material, verba mental, konjungsi temporal dan dialog. Baik, kita baca dulu soal nomor 1. Setelah kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu akibat bom yang jatuh di kota Nagasaki pada tanggal 15 Agustus 1945, membuat golongan muda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan Indonesia. Hal tersebut berlanjut dengan penculikan kedua tokoh tersebut. Mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Yang ditanyakan, ciri kebahasaan yang terdapat dalam kalimat ketiga pada teks cerita sejarah tersebut. Kita lihat kalimat ketiga itu dimulai dari mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Jadi fokus kita kepada kalimat ketiga tersebut. Apa ciri kebahasaan dari kalimat ketiga tersebut? Karena ciri kebahasaan di optionnya A, B, C, D, E itu ada semua ciri kebahasaan dari teks cerita sejarah. Jadi kita lihat A itu adjektiva. Nama lain pengertian adjektiva itu adalah kata sifat. B, verba material. Verba material adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan bentuk fisik dari si pelaku.
Verba mental itu kata kerja yang berkaitan dengan proses berpikir, perasaan, emosi. Seperti merasakan, kecewa, menyukai, itu ya. Kemudian konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu sendiri merupakan kata penghubung yang menunjukkan waktu antara dua hal yang berbeda, ya, kata hubung waktu. Kemudian dialog. Dialog juga digunakan apabila teks cerita sejarah itu biasanya berbentuk imajinatif berupa novel berlatar sejarah. Jadi, kalimat ketiga, mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, itu yang lebih dominan mana? Tidak ada adjektiva, tidak ada kata sifat di situ. Yang ada adalah verba material, verba mental, atau konjungsi temporal. Konjungsi temporal juga tidak terlihat di situ. Yang ada adalah dialog pun tidak ada, karena dialog ditandai dengan tanda petik 2. Jadi jawaban yang tepat apa di situ? Yaitu B, verba material. Yang mana yang termasuk verba material? Yaitu adalah dengan kata membawa. Mereka membawa. Kira-kira dapat dipahami anak-anak? Baik, kalaupun anak-anak ingin bertanya, dapat menghubungi nomor telepon 0711 38 0022. Silakan. Jika tidak ada, kita lanjutkan dengan soal yang nomor kedua. Soal nomor 2. Soal nomor 2 sama, karena ini teks semua, ya. Yang ditanyakan penggalan teks tersebut menggunakan struktur. Nah, ini yang ditanyakan struktur. Kalau soal nomor 1 tadi itu kebahasaan, soal nomor 2 adalah struktur. Baik, kita baca dulu apa teks nomor 2 tersebut. Berita kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik belum diketahui oleh Sultan Syahrir, sehingga golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Hal itu dilakukan agar bangsa kita tidak memiliki hutang budi terhadap Jepang. Penggalan teks tersebut menggunakan struktur teks cerita sejarah apa ya? Kita ketahui struktur teks cerita sejarah itu ada 3. Pertama, orientasi. Kedua, peristiwa. Ketiga, reorientasi. Karena di option ini ada A, orientasi, B, kesimpulan, C, reorientasi, D, peristiwa, E, pembuka, berarti antara B dan E tidak kita perhatikan, artinya bisa kita abaikan dulu. Antara jawabannya adalah A, orientasi, reorientasi, C, reorientasi, D, peristiwa. Kita kembali ke teksnya. Berita kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik belum diketahui oleh Sultan Syahrir, sehingga golongan muda mendesak golongan tua. Kalau dari kalimat ini bukan berupa perkenalan, karena dalam teks ini pembaca dianggap sudah mengetahui awal ceritanya. Ini merupakan tengah-tengah teks. Jadi kesimpulan pun bukan, karena tidak ada kata kesimpulan di sana. Reorientasi, apakah betul itu reorientasi? Apakah itu berupa kalimat penilaian dari si penulis atau tanggapan si penulis? Tampaknya tidak kita temukan bahwa di situ ada reorientasi atau penilaian, kesimpulan, tanggapan dari si penulis. Kemudian apakah itu peristiwa? Ya, itu adalah peristiwa. Di dalam teks ini penggalan teks di tengah-tengah struktur, di tengah-tengah teks cerita sejarah. Jadi jawaban nomor 2 yaitu adalah D, peristiwa. Baik, sampai di sini tadi nomor 1 kita membahas soal tentang kebahasaannya. Soal nomor 2 yaitu tentang strukturnya. Oke, silakan anak-anak kalau ada yang ingin bertanya, silakan hubungi nomor telepon 0711 38
0022. Oke. Tunggu. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ini masih berhubungan dengan struktur teks cerita sejarah. Karena salah satu ciri teks cerita sejarah itu sendiri memiliki struktur yang berbeda dari teks-teks yang lain. Oke, kita lihat apa sih yang ditanyakan. Berdasarkan isinya, penggalan teks cerita sejarah pribadi tersebut merupakan struktur. Kita ketahui tadi sama seperti soal nomor 2, struktur teks cerita sejarah, orientasi, peristiwa, reorientasi. Kita baca dulu soal nomor 3. Semenjak turunnya nilai rapor semester ganjil, saya berinisiatif untuk lebih meningkatkan intensitas belajar saya pada semester selanjutnya. Kemudian hal tersebut saya lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga saya dapat membuktikan bahwa saya dapat merebut kembali posisi sebagai juara kelas di semester ini. Untuk itu saya percaya bahwa hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Baik, untuk pembahasannya kita jeda sebentar. Untuk melanjutkannya, anak-anak bisa menghubungi 0711 38 0022. Kita jeda sebentar. Baik anak-anak, kita jumpa lagi di kelas online. Kita lanjutkan dengan materi yang tadi sempat terpotong, soal nomor 3. Oke, Ibu ulang ya. Teksnya, semenjak turunnya nilai rapor semester ganjil, saya berinisiatif untuk lebih meningkatkan intensitas belajar saya pada semester selanjutnya. Kemudian hal tersebut saya lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga saya dapat membuktikan bahwa saya dapat merebut kembali posisi sebagai juara kelas di semester ini. Untuk itu saya percaya bahwa hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Berdasarkan isinya, penggalan teks cerita sejarah pribadi tersebut merupakan struktur. Seperti yang Ibu katakan tadi, strukturnya ada orientasi, peristiwa, reorientasi. Dan jawaban untuk option A, judul, itu tidak tampak di dalam teks itu judul. Kemudian konflik, tampaknya itu bagian dari peristiwa. Nah, kita lihat orientasi, ya. Orientasi tampaknya tidak terlihat di sini karena ada kata semenjak turunnya nilai rapor semester ganjil, seolah-olah sebelumnya pernah diceritakan, ada teks yang menceritakan kejadian pada awal. Jadi orientasi tampaknya bukan. Kemudian apakah itu peristiwa? Peristiwa itu tampaknya di tengah-tengah. Ini sudah mengarah ke akhir teks, akhir cerita. Tampaknya ini adalah E. Mengapa reorientasi? Di mana kita lihat reorientasi? Ini bagian penutup cerita dan kita lihat pada kalimat terakhir di dalam teks. Untuk itu saya percaya bahwa hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Ini menandakan komentar atau tanggapan dari si penulis. Ini teks cerita sejarah pribadi. Oke, ya. Jadi untuk soal nomor 3 itu jawabannya adalah E, reorientasi. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 4. Bagi anak-anak, Ibu ingatkan sekali lagi, jika ada pertanyaan silakan hubungi nomor telepon 0711 38 0022. Silakan. Oke,
Sambil menunggu jika ada telepon, Ibu lanjutkan ke soal nomor 4. Oke. Soal nomor 4. Soal nomor 4 ini mengenai kebahasaan. Oke. Kita baca dulu teksnya. Borobudur adalah salah satu bangunan bersejarah yang dimasukkan dalam situs warisan budaya dunia. Borobudur adalah sebuah kuil Buddha terbesar di dunia. Tak heran bila perayaan Hari Raya Waisak, lokasi ini dijadikan pusat perayaan bagi umat Buddha. Kata dimasukkan dan dijadikan pada teks cerita sejarah di atas membentuk kata apa? A. Verba, B. Nomina, C. Adjektiva, D. Numeralia, E. Adverbial. A itu adalah verba kata kerja, nomina kata benda, adjektiva kata sifat, numeralia kata bilangan, adverbial kata keterangan. Baik. Kata dimasukkan itu bentuk pasif dari kata kerja memasukkan. Begitu pula kata dijadikan bentuk pasif dari kata kerja menjadikan. Pada umumnya kata berawalan di dan berawalan me itu membentuk kata kerja. Di antara 5 pilihan A, B, C, D, E berikut, yang manakah berupa kata kerja? Ya, jawabannya A, verba. Oke, jadi soal nomor 4 itu jawabannya verba. Kita lanjut ya. Sampai di sini Ibu ingatkan lagi, silakan kalau ada yang ingin bertanya, ingin menanyakan sehubungan dengan teks cerita sejarah ini, silakan hubungi nomor telepon 0711 380022. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini berhubungan dengan kebahasaannya juga. Kita baca dulu teksnya. Mendengar kabar bahwa Nambi diangkat sebagai patih Amangkubumi oleh Raden Wijaya, Ranggalawe langsung naik pitam dan timbul keinginannya untuk melakukan pemberontakan di kerajaan Majapahit. Makna kata naik pitam ya, dari penggalan teks cerita sejarah tersebut adalah naik pitam itu sendiri merupakan makna berupa gabungan dua kata. Naik pitam ungkapan ya. A. Marah, B. Kaget, C. Malu, D. Takut, E. Ragu. Mana yang bermakna naik pitam? Rasanya tidak mungkin isinya ragu. Dari teksnya saja kita dapat melihat bahwa Ranggalawe ingin melakukan pemberontakan. Dia langsung naik pitam, berarti dia marah. Jawabannya adalah A, marah. Makna naik pitam itu adalah marah. Oke. Nomor 1 sampai soal nomor 5 itu membahas tentang struktur dan kebahasaan teks cerita sejarah. Kita lanjut pada teks berikutnya. Ini agak berbeda dengan teks soal nomor 1 sampai nomor 5. Kita akan membahas soal tentang, soal asesmen kompetensi minimal. Soal asesmen kompetensi minimal ini sengaja disajikan di sini karena bentuk soal yang berbeda untuk persiapan menghadapi pengganti ujian nasional. Soal AKM itu sendiri biasanya dia lebih kepada
pemahaman literasi, numerik, dan karakter. Penjelasan karakter. Jadi di bagian teks cerita sejarah juga Ibu masukkan soal tentang AKM atau asesmen kompetensi minimal. Baik, soal yang pertama soal AKM literasi. Ini disediakan teks yang cukup panjang, ada 3 paragraf. Oleh karena itu kita pahami dulu supaya bisa menjawab pertanyaannya. Sebuah temuan menarik dalam bidang ilmu pertanian kembali muncul setelah pada tahun 2013 yang lalu siswa SMA Negeri 10 Malang, Jawa Timur sempat memanfaatkan baterai bekas menjadi pupuk tanaman. 5 tahun kemudian, kelompok tani subur sejahtera lingkungan Gintungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, juga menemukan formula baru yang dapat dijadikan pupuk. Formula yang diuji cobakan mulai dari tumbuhan, rempah, dan ikan asin itu membuahkan hasil yang bermanfaat. Bahan-bahan tersebut dapat dijadikan pupuk untuk tanaman di sawah mereka. Selain itu, bahan-bahan tersebut juga dapat dijadikan obat semprot hama, sehingga tidak perlu lagi menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Tritunggal selaku ketua kelompok tani ini menjelaskan bahwa formula pupuk ini sudah diuji cobakan sebanyak 5 kali. Pada uji coba kelima, sejumlah 5.000 tanaman cabai mengalami peningkatan selama 5 kali panen. Hal ini jelaslah memberikan dampak pada perekonomian kelompok tani ini. Ini teks yang cukup panjang karena berbeda dengan teks-teks sebelumnya yang langsung membeda-bedakan mapel, tetapi ini kepada pemahaman literasi. Oke, berkaitan dengan teks cerita sejarah, kita lihat pertanyaannya. Mengapa penulis mencantumkan informasi mengenai temuan pupuk tanaman yang ditemukan siswa SMA Negeri 10 Malang? Pertanyaannya agak mengajak kita berpikir tinggi, ya. Padahal sebelumnya kita lihat di teks, ya. Kita lihat di teks tidak menceritakan tentang siswa SMA Negeri 10 Malang, tapi dia menceritakan, di teks ini menceritakan kelompok tani subur sejahtera lingkungan Gintungan, Kecamatan Bandungan. Yang ditanyakan mengapa di dalam teks itu dimunculkan temuan siswa SMA Negeri 10 Malang, temuan pupuk tanaman yang oleh siswa SMA Negeri 10 Malang. A. Sebagai contoh peristiwa serupa yang pernah terjadi sebelum penulis menceritakan informasi inti kepada pembaca. B. Sebagai argumentasi tambahan untuk memperkuat pendapat yang dimunculkan penulis pada tulisan yang dimuatnya. C. Sebagai gambaran bahwa di negara Indonesia pupuk masih sangat diperlukan dalam berbagai aspek atau bidang pertanian. D. Sebagai pendukung pernyataan bahwa formula telah diujikan di Kecamatan Bandungan ini juga digunakan di Malang. E. Sebagai perbandingan tingkat kebermanfaatan pupuk temuan siswa SMA Negeri 10 Malang dan kelompok tani Gintungan. Jawaban yang tepat apa? Tampaknya karena kita berkaitan dengan teks cerita sejarah, mengapa dimunculkan itu? Supaya menampilkan ada peristiwa yang pernah terjadi sebelum. Itu jawabannya A. Oke. Sampai di sini kita bahas tentang teks cerita sejarah dan satu tambahan soal AKM. Untuk selanjutnya materi kita akan dilanjutkan oleh Bapak Samari dalam pelajaran matematika. Selamat belajar, selamat mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita masih di acara kelas online. Pada segmen ini kita akan belajar matematika wajib kelas 12 SMA bab statistika bersama saya Samari, guru matematika dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Baiklah anak-anak, silakan siapkan alat tulisnya, buku matematikanya, dan tentu saja Harian Sumatera Express yang terbit pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, karena materi kita hari ini telah terbit di Harian Sumatera Express ini. Oke, langsung saja kita mulai pelajaran kita dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung kita masuk ke materi. Baiklah, materi kita tentang statistika. Fakta seputar statistika, anak-anak, kita review terlebih dahulu. Dalam K 2013, statistika merupakan materi kelas 12 SMA, IPA atau IPS. Yang kedua, materi statistika ini cukup sering keluar ya dalam soal UTBK atau SBMPTN. Kemudian statistika ini adalah ilmu yang sangat berguna dalam penelitian, apalagi nanti kalau kalian kuliah untuk menyelesaikan skripsi, tesis, dan disertasi ya. Kemudian di SMP, statistika sudah dipelajari anak-anak. Hanya saja di SMA, soal-soalnya banyak yang HOTS ya, Higher Order Thinking Skill, yang intinya butuh penalaran dan analisis, tidak hanya langsung pakai rumus, tapi harus ada penalaran. Dan ada nantinya kajian tentang data berkelompok atau tabel distribusi frekuensi. Nah, yang menarik adalah kalau kalian memang ada minat di statistika, maka ada sekolah ikatan dinasnya, yaitu STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika, perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik atau BPS. Seperti yang kita tahu ya, bahwa kalau sekolah ikatan dinas itu biasanya kalau setelah tamat bisa langsung bekerja di badan yang bersangkutan, misalnya di BPS. Baiklah, kita masuk ke materi dulu, review sedikit. Secara umum, ukuran pada statistika terdiri dari dua, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Di antara ukuran pemusatan data tunggal adalah rata-rata, modus, dan kuartil. Rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Rumusnya X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, dan kuartil adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Diilustrasikan dengan gambar ini ya. Oke, selanjutnya ukuran penyebaran setidaknya ada 6 anak-anak, yaitu jangkauan, hamparan, atau jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Baiklah, itu rumus-rumusnya. Kalau rumus jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil, hamparan yaitu kuartil ketiga dikurang kuartil pertama, simpangan kuartil itu setengah dari hamparan, simpangan rata-rata adalah jumlah dari nilai mutlak setiap nilai yang dikurang rata-rata dibagi banyak data. Untuk varian adalah sigma dari XI min X bar atau setiap nilai dikurang rata-rata yang dikuadratkan dibagi banyak data, sedangkan simpangan baku adalah akar dari varian. Baik, ini adalah soal yang sudah ditampilkan di Harian Sumatera Express pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Soal yang pertama. Ada 300 siswa yang disurvei hobinya dan disajikan seperti pada gambar. Berarti banyak siswa yang mempunyai hobi badminton adalah berapa siswa? Ini masih sederhana ya soalnya. Kita lihat ini adalah diagram lingkaran dalam bentuk persen. Jadi kalau dia dalam bentuk persen, total dari sudut-sudut ini harus 100. Nah, ada satu lagi tipenya yaitu tipe derajat. Kalau pada tipe derajat, total dari sudut-sudutnya harus 360. Jadi karena yang ditanya adalah banyak siswa yang mempunyai hobi badminton, sementara di sini sudut badmintonnya atau persen badmintonnya belum diketahui, maka kita cari dulu. Berarti pertama-tama kita jumlahkan dulu.
30 tambah 25 adalah 55. 55 tambah 23 adalah 78. Berarti sisanya ya 100 dikurang 78 adalah 22. Nah, banyak siswanya adalah persennya tadi dibagi 100 dikali banyak seluruh siswa. Itu 22 per 100 dikali 300 adalah 66 siswa. Jadi jawabannya adalah B. Mudah bukan anak-anak? Lanjut ke soal nomor 2. Jika sebanyak 30 siswa kelas 11 IPA 1 mempunyai rata-rata 6,5, sebanyak 25 siswa kelas 11 IPA 2 mempunyai rata-rata 7, dan 20 siswa kelas 11 IPA 3 mempunyai rata-rata 8, maka rata-rata nilai seluruh siswa tersebut adalah, nah ini harus kita selesaikan dengan rumus ya anak-anak. Kita tidak boleh pakai rumus rata-rata 1 tambah rata-rata 2 tambah rata-rata 3 lalu dibagi 3, itu tidak boleh. Maka harus menggunakan rumus yang diketahui. Kita anggap kelas 11 IPA 1 ini adalah kelompok pertama yang banyaknya 30, rata-ratanya 6,5. Kelompok kedua banyaknya 25, rata-ratanya 7. Kelompok ketiga banyaknya 20, rata-ratanya 8. Yang ditanya adalah rata-rata keseluruhan. Maka rumusnya adalah rata-rata gabungan sama dengan N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 ditambah N3 dikali X bar 3 dibagi N1 tambah N2 tambah N3. Tinggal disubstitusi ke sini. Ya, hasilnya langsung ya 530 per 75 sama dengan 7,066. Jadi jawabannya C. Ini pun masih soal yang cukup sederhana. Nah, soal nomor 3. Ini kalau dulu adalah soal UN ya. Standar deviasi dari data 4, 6, 3, 7, 5, 6, 5, 4 adalah. Standar deviasi adalah nama lain dari simpangan baku. Rumus simpangan baku adalah akar dari varian, sementara varian sendiri rumusnya adalah sigma dari XI min X bar dikuadratkan dibagi banyak data. XI ini adalah masing-masing nilai. Rata-rata berarti kita butuh rata-rata. Ya, ada penelpon, silakan. Halo? Halo. Ya, halo, dengan siapa, di mana? Dengan Khairul Akad di Palembang. Oke, mau nanya apa, Khairul? Ini mau bertanya tentang materi statistika. Oh ya, silakan. Ya, silakan Khairul. Nah, begini pertanyaannya. Tadi kan sudah dijelaskan kalau modus itu adalah data yang paling banyak muncul, Kak. Ya. Nah, terus bagaimana kalau ternyata ada dua data yang banyak datanya itu sama? Maksudnya sama-sama banyak dan sama-sama banyak datanya sama. Bagaimana jadi untuk menentukan modusnya itu berapa? Karena dua data tadi banyaknya sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, Khairul, pertanyaan yang bagus ya. Modus itu sendiri, kalau kita ingat tadi, modus adalah nilai yang atau data yang paling sering muncul ya. Nah, ada beberapa konsep memang kalau modusnya hanya satu atau data yang paling banyak cuma satu, itu disebut modus tunggal. Apabila data terbanyaknya ada dua data, itu disebut bimodus. Apabila modusnya banyak, lebih dari dua, itu disebut multimodus. Dan apabila semua data banyaknya sama, ya, maka data tersebut dinamakan tidak memiliki modus. Ya, seperti itu. Baiklah, kita lanjut kembali ke soal nomor 3 tadi. Standar deviasi itu rata-ratanya kita sudah dapatkan yaitu 5, maka tinggal kita masukkan ke rumus, yaitu setiap nilai ini kita kurang dengan rata-rata anak-anak. Jadi 4 dikurang rata-ratanya yaitu 5, 4 kurang 5, 6 kurang 5, jangan lupa dikuadratkan nanti, 3 kurang 5, 7 kurang 5 dikuadratin, 5 kurang 5 dikuadratin, dan seterusnya. Kemudian diselesaikan masing-masing kurung ini, 4 kurang 5 min 1 dikuadratkan nanti,
6 kurang 5 1, 3 kurang 5 min 2, 7 kurang 5 2, 5 kurang 5 0, dan seterusnya. Kemudian kita kuadratkan, min 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, min 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4, dan seterusnya. Kemudian 1 tambah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 1 dibagi 8, yaitu 12 per 8 sama dengan 3 per 2. Kok belum ada 3 per 2? Nah di sini hati-hati ya, 3 per 2 di sini jebakan. Jadi yang 3 per 2 di sini adalah varian, sedangkan yang ditanya adalah simpangan baku, yaitu akar dari varian. Kita masukkan saja berarti akar dari 3 per 2. Kok belum ada juga di jawaban kita? Karena ini minta dirasionalkan penyebutnya, yaitu tinggal kita kali sama-sama dengan akar 2 per akar 2, akar 3 kali akar 2 adalah akar 6, akar 2 kali akar 2 adalah akar 4, yaitu 2, yang bentuk lainnya adalah setengah akar 6. Ya, jadi jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya nomor 4. Nah, ini adalah soal yang pernah keluar di SBMPTN. Diketahui data X1, X2, X3 sampai X10. Jika setiap data ditambah 10, maka yang benar yang mana? Satu, apakah satu rata-rata bertambah 10, yang kedua jangkauan bertambah 10, median bertambah 10, atau yang keempat simpangan kuartil bertambah 10. Jadi anak-anak soal tipe seperti ini kalian sudah bisa menjawabnya ya, yaitu apabila yang benar 1, 2, 3 itu A, kalau yang benar 1, 3 B, yang benar 2, 4 C, yang benar 4 saja D, kalau benar semua berarti E. Oke, soal ini bukan untuk kita selesaikan secara manual ya anak-anak, tapi pakai konsep. Nah, apa konsepnya dan bagaimana betul cara mengerjakannya akan kita lanjutkan setelah sesi berikut ini. Tapi apabila kalian nanti ada yang mau ditanyakan pada sesi selanjutnya nanti, bisa kalian hubungi nomor 0711 380022. Terima kasih anak-anak, kalian masih di acara kelas online. Baiklah, apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menghubungi nomor 0711 380022. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4 tadi. Kita ingat konsepnya, jika pada sekumpulan data, jika semua data ditambah atau dikurang A, maka ukuran pemusatan tinggal ukuran lamanya ditambah atau dikurang A. Sedangkan pada ukuran penyebaran dia tidak berubah. Tetapi jika semua data dikali atau dibagi B, maka untuk ukuran pemusatan, maka ukuran lamanya tinggal dikali atau dibagi B. Dan ukuran penyebarannya adalah ukuran lama dikali atau dibagi B. Jadi kesimpulannya, apabila semua data ditambah atau dikurang atau dikali atau dibagi, pada ukuran pemusatan semuanya berubah. Tetapi kalau ukuran penyebaran hanya berubah jika dikali atau dibagi. Kembali ke soal. Soal kita, jika setiap data ditambah 10, berarti yang harus berubah hanya ukuran pemusatan saja. Baiklah anak-anak, di antara keempat ini yang ukuran pemusatan siapa saja? Ya, betul, yaitu rata-rata dan median. Adapun jangkauan dan simpangan kuartil ini adalah ukuran penyebaran, sehingga ketika semua data ditambah 10, dia harusnya tidak berubah. Jadi yang benar hanya 1 dan 3. 1 dan 3 jawabannya B. Oke, selanjutnya. Ini soal tentang COVID-19. Jadi di sini ada tabel anak-anak. Tabel ini menunjukkan peringkat 10 teratas negara dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terbanyak di dunia. Keunikan tabel ini tidak menampilkan data peringkat 11 hingga 22, tapi langsung ke peringkat 23 data untuk Indonesia.
Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda dalam memprediksi berapa total kasus positif COVID-19 antara Spanyol dan Indonesia? Ya, antara peringkat 11 sampai 23. Nomor 2, tentukan rentang kemungkinan jumlah penderita COVID antara Spanyol dan Indonesia. Jadi soal ini anak-anak adaptasi soal AKM ya. Soal AKM itu adalah soal pengganti ujian nasional. Jadi mulai tahun depan ujian nasional nggak ada lagi, diganti dengan AKM. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Seperti ini. Alternatif jawabannya, strategi dalam memprediksi berapa total kasus positif COVID-19 antara Spanyol dan Indonesia adalah dengan memanfaatkan data yang sudah terurut seperti ini. Data di bawah peringkat 10 atau di bawah Spanyol tidak mungkin melebihi Spanyol. Dan data di atas Indonesia tidak mungkin melebihi Indonesia. Jadi dengan memanfaatkan kondisi ini kita bisa memprediksi berapa jumlah kasus positif antara Spanyol dan Indonesia ini. Rentang kemungkinan jumlah penderita COVID antara Spanyol dan Indonesia, nah seperti ini ya anak-anak, jumlah maksimum. Jumlah maksimum yang mungkin terjadi jika kita menganggap peringkat 11 sampai dengan 22 banyaknya sama dengan Spanyol, yaitu 337.334. Dari peringkat 11 sampai 22 itu ada 12 negara, berarti totalnya tinggal 12 dikali 337.334, yaitu 4.048.008 kasus. Jumlah minimumnya juga begitu. Jumlah minimum yang mungkin terjadi jika peringkat 11 sampai 22 banyaknya sama dengan Indonesia, yaitu nilai minimumnya ya, yaitu 137.468. Dari peringkat 11 sampai dengan 22 ada 12 negara, berarti totalnya 12 dikali 137.468 sama dengan 1.649.616 kasus. Kesimpulannya, jadi rentang kemungkinan jumlah penderita COVID antara Spanyol dan Indonesia kita misalkan X adalah X berada di antara 1.649.616 hingga 4.048.008 ya. Baiklah, kita coba bahas soal UTBK tahun 2020. Diketahui nilai matematika 7 orang siswa setelah diurutkan adalah sebagai berikut, yaitu A, B, C, 7, D, D, 9. Jika nilai rata-rata semua siswa adalah 7 dan rata-rata 3 nilai terendah adalah 17/3, maka rata-rata 3 nilai terbaik adalah. Nah, soal ini anak-anak kalau dibaca agak sulit ya, tetapi kalau kita coba insya Allah memang sulit. Nah, ini kita lihat, kita coba mulai dari informasi rata-rata semua siswa 7 ya. Diketahui rata-rata semua siswa adalah 7, artinya jumlah semua data dibagi banyak data adalah 7, sehingga kita jumlahkan A tambah B tambah C tambah 7 tambah D tambah D tambah 9 dibagi 7, karena banyak datanya adalah 7 sama dengan 7. Kemudian 7 kita kali silang, jadi 49. A, B, C tambah D menjadi A plus B plus C tambah 2D. 7 tambah 9, 16. 16 pindah ruas, jadi 49 dikurang 16 adalah 33. Dapat persamaan pertama, A plus B plus C tambah 2D sama dengan 33. Lalu ada informasi lagi, rata-rata 3 nilai terendah adalah 17/3. Artinya, yang ini ya, nilai terendah yaitu A, B, dan C. A tambah B tambah C dibagi 3. Itu rumus rata-rata ya. Sama dengan 17/3. Per-3-nya sama-sama di posisi yang sama, jadi kita coret saja. Yang tinggal adalah A tambah B tambah C sama dengan 17. Dapatlah persamaan kedua. Nah, dari dua persamaan ini tinggal kita substitusi anak-anak. Ini ada bentuk yang cantik ya, yaitu A plus B plus C. A plus B plus C kita dapat dari persamaan 2 disubstitusi ke persamaan pertama ini, dapatlah 17 tambah 2D sama dengan 33, 2D sama dengan 16, D sama dengan 8. Sehingga rata-rata 3 nilai terbaiknya adalah D tambah 9/3 sama dengan 8 tambah 8 tambah 9/3
sama dengan 25/3. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Ya, soal yang indah anak-anak. Bilangan-bilangan bulat A plus 1, A plus 1, 7, B 9 telah diurutkan dari terkecil ke besar. Jika rata-rata semua bilangan itu adalah 7 dan simpangan rata-ratanya adalah 8/7, maka A plus B min 1 adalah, ya, maka kita uraikan dari rata-ratanya begini, sehingga didapatlah 3A plus 2B sama dengan 31. Next, diketahui juga simpangan rata-ratanya 8/7. Artinya, kita substitusi dengan rumus ya, seperti ini. Tinggal kita substitusi, karena A kurang dari 7 dan B lebih dari 7, serta semua data bilangan bulat, maka menggunakan prinsip nilai mutlak dapatlah persamaan ini. Eliminasi akan mendapatkan 3A plus 2B sama dengan 31, min 3A plus 2B sama dengan 1. Ya, silakan. Halo, selamat siang. Pak, ingin saya ikut tanya Ya, silakan. Dengan siapa, di mana? dengan Rizka Amanah dari Palembang. Oh iya, silakan. Apa sih aplikasi dari materi statistika dalam kehidupan Pak? Apakah ada manfaatnya atau hanya dipelajari saja? Ya, Terima kasih Pak. ya. Baik, pertanyaan yang bagus. Ini anak-anak, apa aplikasi statistika dalam kehidupan matematik, dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sekali ya anak-anak ya, statistika digunakan untuk penelitian. Jadi, apabila nanti kita menyelesaikan misalnya tugas akhir, baik skripsi, tesis, ataupun disertasi, maka ilmu-ilmu tentang statistika pasti digunakan. Apalagi kalau Ananda tadi ingin mengikuti misal seperti olimpiade penelitian, ya, membuat karya tulis, ilmu tentang statistika sangat amat penting untuk dipelajari. Di sisi lain juga anak-anak, statistika ini juga sangat diperlukan dalam ilmu-ilmu survei, ya, ilmu-ilmu yang sangat berhubungan dengan sosial terutama. Jadi jangan ragu-ragu, pelajari ilmu statistik ini dengan baik karena banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita. Baik, kita lanjut lagi ke pembahasan. Oke, selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2. 3A plus 2B sama dengan 31. Ini persamaan 1. Dan min 3A plus 2B sama dengan 1. Dikurang sama hasilnya nanti adalah 6A sama dengan 30. Jadi dari sini kita tinggal eliminasi. A sama dengan 5. Dapat dari 30 dibagi 6 ya. Jadi A sama dengan 5, kita tinggal substitusi ke salah satu persamaan. Yang enak yang persamaan 1 juga boleh atau persamaan 2 juga boleh. Hanya 5. Jadi dengan disubstitusi nanti langsung saja akan didapatkan B-nya adalah 8. Sehingga A plus B min 1 sama dengan 5 tambah 8 kurang 1 sama dengan 12. Oke. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti acara kelas online ini yang hadir menemani pemirsa pada hari Selasa dan Kamis. Selasa pembelajaran untuk SMA dan Kamis pembelajaran untuk SMK. Saya Samari, guru matematika dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.